Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan diteruskan oleh anak, menantu, cucu, cicit kita. Dan sebelum melanjutkan materi, saya melanjutkan materi yang minggu lalu saya sampaikan tentang Allah menjawab doa-doa kita. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kalau melihat perkembangan dari 2-3 minggu terakhir, nampaknya perubahan cuaca ini mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Beberapa banyak yang kemudian tepar, flu berat, sakit dan lain sebagainya. Sehingga juga mempengaruhi spiritualitas barangkali yang tadinya bisa ke masjid jadi tidak bisa. Mudah-mudahan jadi tidak ada hubungannya dengan naik turunnya iman dan lain sebagainya. Kalau ingin sampaikan di awal, mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kesehatan. Sedang banyak sekali ini yang mengalami sakit, plus kondisi cuacanya ekstrim, ini hujannya luar biasa di banyak tempat, banjir dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, saya ingin lanjutkan ngaji kita yang kemarin, yang ini barangkali bagian terakhir dari bagaimana Allah menjawab doa dengan menggunakan pendekatan surat Maryam awal, yaitu tentang doa Zakaria alaihissalam. Review sedikit ya, dari doa Zakaria yang dimuat dalam awal surat Maryam. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ada 3 poin penting yang menjadi kepentingan kita untuk mendapatkan pelajaran dari awal surat Maryam tentang doa Zakaria alaihissalam. Yang pertama adalah jangan berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Saya bahkan menemukan satu hadis yang bunyinya seperti ini. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah yuhibbul mulihina, mencintai orang-orang yang ngotot fid du'a, ketika berdoa. Jadi doa kepada Allah, apapun bentuk doa itu, apakah permohonan, apakah keakraban seperti curhatan dan lain sebagainya, itu berbeda jauh bahkan barangkali dengan kita kepada manusia. Kalau kita ketemu orang yang ketemu dengan kita mengajukan hal yang sama, menyampaikan kabar yang sama terus berulang-ulang, manusia itu bosan. Anggar we kabar teh eta wae, geus atuh kudu ngomong wae. Itu misal kalau kita ya, kalau ketemu kemudian orang tuh minta anggar we minta teh eta wae, itu bosan minta eta wae. Tapi Allah lewat hadis tadi menyebutkannya yuhibbul mulihina fid du'a. Allah mencintai orang yang ngotot terus-menerus menyampaikan hal yang sama dengan berdoa, seperti kisah Zakaria. Jadi kesimpulan poin penting pertama adalah jangan pernah berhenti berdoa. Karena Zakaria hampir 60 tahun, bahkan mungkin bisa lebih dari 60 tahun berdoa dengan doa yang sama. Yang kedua, dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh yang Allah muliakan, barangkali ada di antara kita yang merasa doanya tidak
dijawab, tidak dikabulkan, tidak seperti yang diharapkan dan sebagainya, maka yang harus dipelihara adalah yang kedua adalah husnudzon, berbaik sangka. Karena penjelasannya kemarin tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan, tidak ada satupun doa yang tidak didengar, tidak ada satupun doa yang oleh Allah diabaikan selama Nabi menyampaikan bukan doa yang biismin au qati'ati rahim, bukan doa yang berimplikasi dosa, dan juga bukan doa yang meminta diputuskan silaturahmi. Dan bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Kemarin dijelaskan, terserah. Mungkin saja dikabulkan seperti yang diinginkan, mungkin saja ditunda untuk nanti jadi keuntungan bagi orang yang berdoa, atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini sebagai review yang kemarin, dan yang ketiga, jamaah subuh yang Allah muliakan yakin ketika berdoa. Bayangkan saja Zakaria selama hampir 60 tahun berdoa dengan doa yang sama, sampai kemudian menjelang usia 90 tahun beliau menambahi doanya, wa inni khiftul mawaliya miwarai wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliya. Aku khawatir karena tidak ada satupun kerabatku yang tertarik melanjutkan apa yang sudah kulakukan ini sepeninggalku. Semakin kolot, tebuga budak, ada punya saudara tapi tidak ada satupun yang tertarik melanjutkan risalah dakwah. Padahal kata Zakaria, wa kanat imraati akhir, istriku pun mandul, fahabli min ladunka waliya. Karena itu ya Rob, berikan dari sisimu, anugerahkan kepadaku seorang anak. Ini kan logika yang sangat tidak logis. Bagaimana mungkin ada orang yang istrinya mandul, terbukti sekian puluh tahun, dan kemudian sudah sangat tua renta, tapi tetap ngotot meminta hal yang sama yang tidak mungkin, itu memiliki anak. Nah, ini yang kemudian disebut dengan keyakinan. Jadi 3 poin itu yang menjadi bagian pelajaran penting dari kisah Zakaria. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, saya ingin lanjutkan dengan penjelasan dari ulama tasawuf yang kitabnya hampir rata-rata pernah dibaca oleh kita, yaitu kitab Al-Hikam, Imam Athaillah As-Sakandari, di mana beliau menyebutkan la yakun ta'akhuru amadal ata'i ma'al ilham fid du'ai muwajaban liyasika fahuwa dominalakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Kata beliau, janganlah tertundanya doa yang kamu lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah disertai dengan ketulusan, keseriusan, baik sangka yang kamu lakukan tadi, lihat sikap membuat kamu kemudian kecewa, putus asa, karena sudah sekian tahun barangkali doa yang baik itu disertai dengan amalan yang baik itu tidak dikabulkan juga. Fahuwa dominalakal ijabah, karena dia menjamin bagimu diijabah. Hanya ijabahnya fima yakhtaruhu laka, pada apa-apa yang dia pilihkan bagimu, la fima takhtaruhu li nafsika, bukan pada apa-apa yang kamu pilih. Jadi doa yang Allah kabulkan itu sesuai dengan yang diijabah itu sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan pilihan kita. Wa fil waqtil ladzi turidu la fil waqtil ladzi turidu, di waktu yang dia anggap tepat, bukan di waktu yang kamu anggap tepat. Kita mungkin merasa sudah pas ini
kalau kemudian Allah memberikan kita apa yang kita inginkan. Tapi Allah tidak memberikan yang kita inginkan. Mungkin karena waktunya tidak tepat. Mungkin karena ada dampak negatif yang akan dilakukan, yang akan terjadi kalau pada saat itu diberikan apa yang kita inginkan. Kata Imam Athaillah, ya bersabarlah, tetap husnudzon saja. Jadi bukan karena pilihan kamu yang membuat Allah mengabulkan, tapi karena pilihannya. Bukan pada saat yang kamu inginkan, tapi saat yang Dia inginkan. Ini banyak sekali terjadi pada kita, merasa bahwa ini waktu yang tepat, yang pas untuk kemudian punya sesuatu yang kita inginkan, dan Allah tidak segera mengabulkannya. Dalam konteks Zakaria, bapak-bapak bisa membayangkan gitu ya, baru punya anak menjelang usia 90 tahun, tapi anaknya langsung kemudian jadi nabi, karena disebutkan bahkan namanya diberikan oleh Allah, Yahya, langsung menjadi nabi dan kemudian dipilihkan oleh Allah dengan nama itu, yang kemudian memang menjadi pelanjut, pewaris dari risalah dakwah yang dilakukan oleh Zakaria, sekaligus menjadi keturunan dari Bani Israel yang kemudian mengembangkan dakwah. Setelah berapa tahun? Kalau dalam salah satu kitab tafsir, beliau doa di usia 26 minta anak. Itu doanya kan satu yang kemarin disampaikan di Ali Imran ayat 38 itu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiul du'a. Usia 26 itu baru dikabulkan di 90 tahun. Bisa dibayangkan? 70-an. Ya. Jadi kita makan seringkali karek 3 minggu geus hanya Allah cara ngabulkan kene. Baru 3 bulan. Mungkin juga baru 3 tahun sebagainya. Ini kesabaran yang luar biasa, yang saya ingin menyebutkan asumsi saya, gak mungkin kita punya kesabaran seperti ini. Ngadoa hal yang sama terus, yang gaduh mudah dan lain sebagainya. Dan seperti diketahui kan dia punya anak dan sebagainya. Hanya memang literatur tentang Nabi Yahya, referensi tentang Nabi Yahya itu tidak banyak yang kita pahami. Salah satu yang ingin disampaikan adalah Nabi Yahya itu betul-betul menjadi orang yang sangat membanggakan Zakaria di akhir hayatnya, karena Zakaria itu umurnya panjang, lebih dari 100 tahun. Dan kemudian Nabi Yahya melanjutkan risalah dakwah. Hampir tidak ada kisah apa namanya ya. Kalau beberapa nabi yang lain kan ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal untuk Nabi Yahya ini betul-betul dia menjadi nabi yang sangat santun, menjadi nabi yang sangat dicintai oleh banyak orang dan lain sebagainya. Beliau satu periode hidup dengan Nabi Isa, bahkan dalam beberapa referensi saya baca bersama Nabi Isa alaihissalam mengembangkan dakwah, hanya segmennya yang berbeda. Jadi katanya Nabi Isa itu kalau datang ke satu tempat, dia minta tunjukkan kepadaku orang-orang yang berdosa, para pendosa, biar aku bertemu dengan mereka. Sementara Nabi Yahya sebaliknya, tunjukkan kepadaku orang-orang baik, biar aku bisa bersama dengan mereka. Jadi segmennya berbeda. Nabi Yahya memilih bertemu dengan orang-orang yang baik, menguatkan kebaikannya. Nabi Isa memilih bertemu dengan orang-orang yang buruk untuk kemudian memberikan pencerahan pada orang buruk. Dan memang ada level yang berbeda. Nabi Yahya nabi biasa, hanya melanjutkan risalah nabi sebelumnya. Nabi Isa memang membawa syariat, yang kemudian syariatnya juga mendapatkan penentangan luar biasa karena beliau itu ulul azmi. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya lanjutkan lagi. Mereka yang doanya mustajab, sudah sempat saya sampaikan. Saya ulang lagi karena barangkali saya yakin betul di antara kita masuk dalam kategori ini. Entah yang hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, ini ada 5 hadis yang saya sampaikan. Yang pertama kata Nabi SAW dalam riwayat Anas bin Malik, salasu da'awatin la turaddu, da'watul walid wa da'watul sa'im wa da'watul musafir. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah doa orang tua. Nih mayoritas kita kan orang tua. Jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak kita.
apapun yang dilakukan anak-anak kita jangan berhenti untuk selalu mendoakan. Doanya tidak akan ditolak. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Kan menariknya puasa salah satunya karena banyak sekali apresiasi Allah Subhanahu wa taala pada orang yang berpuasa. Di antaranya adalah doanya tidak mungkin ditolak. Yang ketiga, dakwatul musafir, orang yang melakukan safar, perjalanan yang tidak maksiat, apalagi perjalanan dakwah. Saya makin memahami itu kalau ada orang yang melakukan perjalanan dakwah 3 hari, 40 hari dan lain sebagainya sampai 4 bulan misalkan. Karena perjalanan dakwah adalah perjalanan safar dalam upaya meraih keridhaan Allah, sekaligus dia sedang ada dalam kondisi mustajabah. Kita pergi dari rumah juga ke masjid itu masuk kategori safar ilallah dan sebagainya. Dalam hadis kedua ditambahi dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an ditambahi dengan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul wali wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Tambahannya adalah di antara doa yang tidak tertolak itu da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Khusus doa orang teraniaya ini ada hadis Nabi menyebutkan walau kana kafiron, walaupun dia kafir. Hati-hati ya, jangan melakukan kezaliman dengan sengaja kepada siapapun termasuk pada orang kafir. Ada kisah menakjubkan ya pada masa Umar bin Khattab. Pasti pernah dengar saya yakin ini. Di mana Gubernur Amr bin Asad itu memutuskan untuk membangun masjid besar di satu tanah yang luas, yang kebetulan di tanah itu ada rumah jelek lah yang dimiliki orang Yahudi non Muslim, orang Yahudi. Dengan mudah Amr memutuskan ini sudah ratakan saja rumahnya, karena ini untuk pengembangan dakwah. Tentu sebagai sahabat mantan sekretaris Nabi, beliau tahu betul barangkali dengan apa yang harus dilakukan dengan berbagai manfaat. Orang Yahudi ini sampai datang ke Madinah untuk bertemu dengan Umar bin Khattab untuk melaporkan bahwa dia dizalimi, digusur rumahnya karena untuk membangun masjid. Dia meminta haknya, meminta keadilan. Itu kan Umar bin Khattab menjawabnya katanya dengan menggaris itu, menggariskan pedangnya di tulang itu, kemudian di dalam satu riwayat tulang itu digariskan, bilang kasih sama Amr bin As. Ini kata aku. Yang kemudian di mana Amr bin As sampai dibatalkan, bikin masjid besar dibatalkan, dikembalikan kemudian dibangunkan lagi. Dalam literatur saya baca dibikin lagi oleh Amr bin As itu, rumah orang Yahudi itu, sampai akhirnya yang menakjubkan terjadi. Segitu ya dalam Islam. Ya, saya salah, gubernur aku salah, pemerintah aku salah, dibikinkan ulang orang Yahudi. Sehingga menakjubkan terjadi. Orang Yahudi itu kan masuk Islam, diwakafkan hanya rumah. Ini kan yang luar biasa terjadi. Ini sering nih, terutama dalam kontestasi politik dan sebagainya, terkadang kita melakukan kezaliman yang khawatir jangan-jangan nanti yang terzalimi itu berdoa dengan doa-doa yang laisa lahu hijaban. Kata Nabi SAW, nggak ada hijab, nggak ada penghalang. Walaupun kalau tidak sengaja itu konsekuensi dalam kehidupan. Tapi ini kan kalau sengaja itu ya, menzalimi seseorang walau karena kafir, walaupun dia orang kafir. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini kemarin juga saya sampaikan, tambahannya adalah selain dakwatul madlum, itu adalah dakwatul al-imamu adil, doa pemimpin yang adil. Tambahannya adalah doa pemimpin yang adil. Khusus untuk doa ini Nabi menyebutkannya yarfa'uha fawqal ghamam wa tufattahu laha abwabus sama. Diangkat doa-doa mereka, orang yang zalim, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa dan lain sebagainya tadi, diangkat ke langit, kemudian menembus, membuka pintu-pintu langit. Wa yaqulu Rabb azza wa jalla, sampai kemudian Tuhan yang maha mulia itu menyampaikan, la ansurannaka walau ba'dahi,
aku pasti akan memberikan pertolongan kepadamu walau ba'dahin, sebentar lagi. Artinya cepat sekali Allah memberikan bantuan pertolongan pada orang-orang yang seperti disebutkan tadi. Karena itu penting sekali kita punya doa memohon agar Allah menjadikan bagi kita pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu kalau dia berdoa, doanya diijabah doa. Tugas kita kemudian mengikhtiarkan bisa memiliki pemimpin yang adil dan doakan pemimpin kita supaya adil. Yang selanjutnya, seingat saya pernah sampaikan minggu lalu, ada yang barangkali mungkin ya jarang kita dengar disampaikan. Dari Abi Umamah, beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udu mardakum wasaluhum ayyad'u lakum fa inna du'aahum ya'dulu 'indallahi du'aul malaikati." Kamu tengok orang-orang yang sakit di antara, diperintahkan kita menjenguk orang sakit, wasaluhum ayyad'u lakum, dan minta orang-orang sakit itu berdoa untuk kita. Yang sering terjadi kan kita nengok orang sakit, nggak sakit. Di sini justru kamu tengok orang sakit, udu mardakum wasaluhum ayyad'u lakum, minta doa mereka. Kenapa seperti itu? Fa inna du'auhum, karena doa orang-orang yang sakit untukmu yang tulus dilantunkan oleh mereka, ya'dulu indallahi du'a'u malaikat, di sisi Allah seperti doa para malaikat. Artinya sangat besar peluang diijabah. Saya kemarin saya nyampaikan, kalau bisa pas nengok orang sakit itu sandakan pembawaan, ulah justru ngadahan dahareun di rumah sakit. Itu dituang ianya canak kok pindah. Kan dalilnya sudah sama kita pahami. Nengok orang sakit itu, menjenguk orang sakit itu seperti mendapatkan pahala, minimal untuk pahalanya seperti gunung Uhud, saking besarnya satu gunung Uhud. Sekarang begitu kemudian kita memakan makanan orang sakit, habis mau pahala. Itu kan fenomena di kita gitu, nengok gering sebagainya. Dahareunana ada tekadaha moal imamnya ada gering campak ini tua mudahan di kabeh. Berbeda ya kalau konteksnya orang sakit itu kemudian memberi pada kita. Iya puntennya bahwa ya sebagai salamkan, sampaikan. Tapi di sini konteksnya yang saya sampaikan adalah minta doa orang yang sakit di antara kalian. Artinya sekarang kan sekali lagi sedang ada rentan sebagian kita yang sakit. Jadi ketika sakit, jamaah subuh yang memuliakan, itu saat dimana Allah memberi peluang kita untuk mustajabah doa. Sing sedang doa. Ketika sakit itu, ya selain minta diberikan kesabaran dalam sakit itu, doakan orang-orang yang kita sayang, doakan anak kita, doakan keluarga kita, sahabat kita dan sebagainya. Yang terakhir, ini dua hadis terakhir yang bagi saya sangat penting untuk kemudian jadi jadi bagian kebiasaan kita. Kata Nabi SAW, yang juga doanya diijabah adalah seseorang yang mendoakan saudaranya di belakangnya, waroi. Yang dimaksud waroi itu adalah sikap tulus mendoakan seseorang tanpa diketahui orang yang didoakan. Saya kutipkan hadisnya, ini Sahih Muslim. Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dzakhril ghaibi illa qala al malak walaka bimithli. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya bi dzakhril ghaib, kan di belakang itu artinya tanpa ketahuan, bi dzakhril ghaib, illa kecuali qala al malak, malaikat akan berdoa walaka bimithli, demikian juga semoga terjadi padamu. Jadi kalau saya misalkan dengan tulus mendoakan, mudah-mudahan Pak Fulan sehat, maka malaikat di waktu yang bersamaan berdoa pada Allah,
pasti dong malaikat kan diijabah. Mudah-mudahan engkau juga diberikan kesehatan. Bahkan ini hadis terakhir yang ingin saya sampaikan, lebih cepat, sangat cepat dijawab. Saya kutipkan setelah hadis tadi, ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, di mana beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, ma da'watun asra'a ijabatin min da'watin ghaibin li ghaib. Tidak ada satupun doa asra'a ijabatin. Ini asra'u itu kan dari kata syariah, cepat. Kalau ini isim tafdhil, yang paling cepat diijabah min da'watin ghaibin li ghaib, kecuali doa seseorang secara sembunyi-sembunyi kepada seseorang yang juga tidak diketahui seseorang, sangat cepat diijabah. Boleh jadi ini husnudon kita semua bapak-bapak, boleh jadi yang buat bapak-bapak relatif sehat-sehat, kalaupun sakit relatif lebih cepat sembuh kembali, recovery kembali, mungkin karena sebagian dari doa-doa orang-orang yang tidak bapak-bapak tahu. Kemana ya ketua DKM gering, udah doakannya mudah-mudahan segera sehat. Boleh jadi itu yang membuat lebih cepat sehat. Kemana misalkan Pak Dedi gering, ya doakan dan sebagainya. Ini SOP yang dikembangkan, idealnya di antara kita saling mendoakan. Kenapa? Karena sekarang sedang berkembang satu kebiasaan baru di era medsos ini. Doanya lewat medsos, di-share, semua orang tahu, orang didoakan sebagai di-share. Sehingga kemudian aminnya juga lewat medsos. Amin, 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 amin. Bukan nggak boleh, bukan nggak boleh. Tetapi kalau kemudian ditanyakan mana doa yang lebih dianjurkan, lebih cepat diijabah, ia doa yang kemudian Anda sembunyikan, Anda lantunkan. Bukan doa yang tiap hari itu diterusin doa. Saya begitu buka WA pagi-pagi, di grup iya doa sama dari kopi dari grup ini bagikan ke grup ini. Ya mudah-mudahan sih diijabah sebagai. Hanya kadang-kadang yang muncul ini, kadang-kadang ya, kalau tidak sepakat nggak apa-apa, ini subjektif. Kadang-kadang adalah keinginan kita diapresiasi oleh orang-orang yang kita kirimi doa. Nuhun doanya, amin, dan nanti dikabulkan. Jadi kalau sudah mendoakan, sudah contreng biru, tapi anu tenana nyari hati, orang didoakan. Ini kan masalah besar kalau ini terjadi. Orang didoakannya menerima respon, kumaha tuh amin atau sebagainya. Ini terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Nah, ini pentingnya. Kenapa saya merasa penting menyampaikan ini. SOP kita itu diperintahkan oleh Nabi SAW adalah doakan saudara kamu dalam kesunyian, dalam sepi. Karena pasti orang yang doa dalam kesunyian, dalam sepi gak diomongkan, hampir bisa dipastikan itu ikhlas, tulus doanya. Hampir bisa dipastikan. Bukan berarti yang lewat medsos tidak ikhlas, tapi cenderung untuk kemudian berharap diapresiasi, di komen dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda share sesuatu di grup, di WA, apa, muntiasa mah ya jangan terlalu berharap lah direspon dan sebagainya. Saya tuh punya 21 grup Pak. Bikin ngeheng HP itu. Kalau semua ngirim doa, 21 grup, bacanya tuh kadang-kadang 2 hari baru kebaca semua. Kadang-kadang panjang-panjang grup. So aja bayangkan grup SD, grup SMP, grup SMA, semua ini punya grup. Grup keluarga saja ada 3, tambah dengan grup ini di Imarat itu ada 2. Saya ikut grup yang Mesir, ikut grup yang Saudi, sebagainya. Itu 2 grup yang kalau Imarat. Itu nggak bisa tiap hari saya baca. Belum yang kawan yatim 21 grup. Kalau langsung di delete dosa nggak? Udah diomong-omong, delete clear. Jadi clear all gitu ya. Dan sebagainya, clear all. Enggak dosa. Mau diomongin jadi dosa. Karena ada hal yang sebetulnya ya penting. Bukan penting, bahkan mungkin jadi makruh itu kalau hukum fikih itu kan hukumnya bitaghayyurul hukmi bitaghayyuril illah, itu kan bisa berubah. Hukum fikih itu yang tadinya mubah itu bisa jadi makruh. Habis waktu kita hanya untuk baca WA
demi kata baca Quran kalau terus asik tuh silaturahim di rasa ada mukaan makanya tadi mungkin beliau menyebutkannya menanti di delete. Secara fikih itu Anda jadi dianjurkan untuk di delete ketimbang kemudian maca panjang. Karena nggak enak Pak kalau saya keluar dari grup. Sekarang kan kreatif, banyak orang bisa keluar tanpa ketahuan sebagainya. Clear chat dan sebagainya kan bisa dilakukan. Kadang-kadang gitu ya, tagoyurul hukmi kalau istilah kaidah usul fikihnya itu berubahnya hukum fikih itu dari makruh misalkan ke haram, makruh tahrimi, dari sunnah ke wajib, dari mubah ke makruh, dari mubah ke sunnah, bitagoyurillah karena berubahnya alasan, berubahnya penyebab dan sebagainya. Nikah itu kan hukum dasarnya kan sunnah, an-nikah sunnati. Tapi nikah bisa menjadi haram ketika orang kemudian punya niatan buruk, itu aki-aki. Maka ning beunghan Allah. Budak deh. Ya, kalau udah niat seperti itu jadi haram, bayangkan nikah. Makan tuh hukum awalnya kan mubah, makan itu. Al-ibahatu mubah itu berarti halal. Makan itu, tapi dia bisa menjadi makruh. Ngeswareg, tos batagor, tos naon semua. Lah, hayang di channel, baju terkadang. Tuh kayak makan di resepsi, itu rata-rata tuh makruh tuh menurut saya. Ngumpuk, ambil sepiring, diambil satu tuh makruh. Bahkan mungkin kalau dia tahu ada orang yang tidak kebagian makan karena dia ngambil seperti itu, makruhnya tahrimi. Dalam bahasa fikih makruh menjadi haram, makruh tahrimi. Ini kan jadi kebiasaan bagian orang, ambil dan lain sebagainya. Nah, memahami tadi tagoyurul hukm bi tagoyuril itu membuat kita lebih hati-hati. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, barangkali itu ya yang menjadi bagian kepentingan saya menyampaikan tentang materi ini supaya kita ya paling tidak jadi senang mendoakan kebaikan bagi orang-orang sekitar kita. Kenapa? Ini kesimpulan materi ini. Jadi yang pertama, kenapa kita penting berdoa? Karena dengan berdoa kita sedang menjalin kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kan Allah menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Kalau salah surah An-Nisa, saya lupa nih ayatnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluhum jahannama dakhirin. Kan gitu kalau salah ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati, dari melakukan ibadah kepadaku, salah satu maknanya dari berdoa kepadaku, maka akan kumasukkan dia ke dalam jahanam dalam keadaan terhina. Apa sih beratnya kita berdoa? Padahal ini cara, sarana, wasilah, perantara kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Tadi kan jangan bosan. Jangan-jangan kamu yang bosan, Allah enggak bosan mendengar kata-kata yang sama, kalimat yang sama dari lisan kita dan lain sebagainya. Ini sarana kedekatannya. Yang kedua tadi disampaikan bahwa kalau kita mendoakan seseorang dengan satu doa, malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama. Karena itu nggak mungkin kalau sudah tahu ini kita akan berdoa yang buruk, kecuali orang yang dizalimi. Itu ada kecualinya dalam syariat. Nggak mungkin kita kalau aktivitas kita normal lah ya, tidak dizalimi orang dengan demikian menyakitkan, nggak akan berani kita berdoa yang buruk. Karena malaikat akan doa yang sama untuk kita. Ketika kita meminta dihancurkan seseorang, maka malaikat akan melantunkan doa yang sama bagi kita. Doa yang baik-baik saja. Dan yang ketiga yang juga kemudian menjadi kepentingan kita, jadi kesimpulan ngaji kita dari materi doa ini, jamaah subuh yang Allah muliakan, doa ini jadi sarana kemudian, jadi wasilah, jadi perantara kita kemudian mendapatkan jawaban dari apa-apa yang kita butuhkan. Dalam hadis yang minggu lalu saya sampaikan, kan sahabat menyebut begini, idzan nuksir, kalau begitu mari kita berbanyak berdoa. Setelah tahu demikian luar biasa dampak berdoa, benefitnya itu luar biasa. Kemudian Nabi menjawabnya, Allahu akbar, Allah memberi lebih banyak dari yang kamu minta. Apapun yang kita minta Allah memberi lebih banyak. Saya nggak akan bosan menyampaikan. Mungkin asumsi saya jarang sekali
Atau mungkin tidak ada di antara kita yang berdoa, ya Allah, saya berharap jantung saya tetap berdetak, mata saya tetap berkedip, darah tetap mengalir. Jarang doa seperti itu dilakukan. Tapi karena itu kebutuhan kita, Allah selalu memberikan kepada kita tanpa kita syukuri. Karena kalau tidak diberikan, bapak-bapak kita nggak akan ketemu di masjid. Tos pindah ke alam barzah. Kalau jantung tidak berdetak, walaupun tidak pernah kita doa. Karenanya berdoa juga tadi sarana kedekatan, sarana bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Kalau ada yang menyampaikan, ini sekaligus juga hari ini ya, hari lahir Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat Maulid dan sebagainya. Mangga. Sekarang kan kalau saya katakan sedang perang doa. Perang doa. Ada dua kelompok yang kepingin menjadi pemimpin. Pasti di antara dua kelompok itu satu tidak dikabulkan, katakanlah begitu. Ini bagaimana posisi doa ini dalam dua kelompok yang bertarung ini? Oke, gini Pak. Konsep awalnya, konsep umumnya adalah tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Siapapun yang melantunkan doa selama dia tidak melakukan perbuatan buruk dan tidak minta diputuskan silaturahim. Bapak bisa bayangkan kalau besok ada 4 kelompok, sadayana yang jadi pemimpin, kan cuma satu yang jadi. Bukan berarti doa mereka tidak akan dikabulkan. Tidak. Tapi tadi jawabannya yang disampaikan kemarin Imam Al-Baijuri, tadi misalkan Imam Athaillah, jangan seudon. Kamu nggak tahu gimana cara Allah mengabulkan. Bukan di waktu yang kamu inginkan, hayang periode ayeuna misalkan tadi dikabulkan. Masing 4-5 kali keke mungkin waktunya Allah menentukan. Atau tadi karena mungkin kalau kata Imam Baijuri ada hikmah besar, ada skenario besar yang tidak kamu paham, dikabulkan. Nah, yang ingin kemudian saya kembangkan jawabannya dalam buku hadis yang sangat populer, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu kan ada 42 hadis dan hadis-hadisnya aplikatif. Seingat saya hadis ke-15 ada hadis di mana Nabi menyebutkan ada seseorang berjalan jauh. Artinya melakukan perjalanan, tadi kan perjalanan yang tidak maksiat itu kan diijabah doa. Dengan rambut yang berdebu, dengan baju yang berdebu, kemudian dia bermunajat, ya Rabb, Tuhanku, Tuhanku. Artinya dia berdoa dengan doa yang demikian konsentrasi, demikian khusus. Kemudian Nabi menyebutkan begini, bajunya haram, sandalnya haram, yang dia konsumsi haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi penghalang doa itu bukan bukan karena sama permintaannya, ingin jadi pemimpin, ingin jadi pejabat di posisi yang sama, bukan. Yang bisa menghalangi doa dikabulkan, Allah nggak berkenan mengabulkannya. Fauqa ru'usihim, sejengkal pun sibron, sejengkal itu dari kepalanya nggak terangkat ke langit, doa itu diam di situ. Karena dia melakukan perbuatan yang tercela. Salah satunya penjelasannya dalam hadis tadi, hadis ke-15 Arba'in An-Nawawiyah, karena dia terbiasa dengan yang haram. Terbiasa dengan haram. Karena itu hati-hati dengan yang haram. Ini ada hadis begini, kullu lahmin, setiap daging, nabatanil haram. Kullu lahmin itu artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki kan, daging kita, kullu keseluruhan. Nabata anil haram, tumbuh karena mengkonsumsi yang haram, jadi daging, jadi tulang, jadi darah sebagainya. Fannaru aula biha, cuma neraka yang bisa berikannya. Masih anak kumaha, sudah dikasih musibah ke apa-apa, ingat-ingat dan sebagainya. Jadi kalau dalam konteks itu barangkali doanya pasti perang doa, pasti tiap hari perang doa. Kemarin saya contohkan ya, saya kan misi di para dokter yang menyampaikan ini sudah ikhtiar maksimal, dibawa saja sama keluarganya bermohon supaya si ini sehat, yang sakit ini. Oh dokter sudah optimal ikhtiar, nun jauh di sana dicaringin penjaga kubur juga nggak doa. Ya Allah, parinan abdi rezeki pun anak badai saditur peryogi 250.000, ternyata doanya terus ke langit. Nu iya maut jadi musibah, nu iya ditanggali kubur jadi anugerah. Coba bayangkan doa itu. Yang ini begitu meninggal dunia apa yang diucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini ditelepon, "Mang, puntennya pangalikan kubur." Bukan lillahi, alhamdulillah. Kan begitu. Yang ini jadi misalkan nanti
Yang ini kan musibah, terjadi berbiak duit, berbiak kampanye dan sebagainya. Ya begitu mekanismenya. Ada yang kemudian tidak dikabulkan supaya yang dikabulkan. Kayak di pasar tuh, ada yang laku naik terus makin laku, ada yang kok jadi nggak rame sebagainya. Begitu mekanisme doa. Pahaminya husnudzon saja. Mungkin kalau bukan keharaman ya karena Allah belum memberikannya sekarang, belum menjawabnya sekarang, atau memang nanti dijadikan investasi kita di akhirat. Ada lagi mangga? Detail atau umum kalau doa itu? Sebaiknya detail atau umum? Memang beda-beda riwayat, tapi saya ingin ulang kemarin ya. Jadi ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama dikabulkan seperti yang dia inginkan. Ya Allah, saya ingin sembuh dari sakit. Sembuh tuh. Berarti kan langsung ya. Ada yang kedua, oleh Allah diganti dengan yang dia mungkin tidak pahami tapi lebih baik, lebih besar atau setara dengan yang dia minta. Yang ketiga Allah mengabulkannya nanti ditunda jadi investasi. Untuk yang ini kemarin saya jelaskan dari literatur saya baca, kalau yang dikabulkan langsung Bapak-bapak, dalam penjelasan kalau ulama tasawuf itu dosa-dosa yang rendahan, tidak berimplikasi mengubah konstelasi apapun. Flu berat, periksa ke dokter, dibikinkan resep, istirahat ya dikonsumsi dengan rutin sebagainya, 2-3 hari kemudian sembuh. Itu kan doa kita yang dikabulkan. Tapi tadi tidak berdampak banyak pada kehidupan. Ya sederhana. Yang biasanya kemudian belum tentu dikabulkan itu yang berdampak pada banyak orang dan sebagainya. Bolehkah detil doanya? Boleh. Silakan mau detil. Mau tidak hanya kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, ada orang-orang yang berhubungan dengan Allah itu seperti orang-orang merdeka. Orang merdeka itu berhubungan dengan Allah karena rasa syukurnya. Ya Allah, nyangga ke naon wae nu Gusti dipasikeun ka abdi ditampi. Karena itu doanya mohon saya diberikan kesabaran, kekuatan iman bisa menerima apapun yang Engkau anugerahkan. Tapi kata Imam Ali ada orang-orang yang berhubungan dengan Tuhan itu seperti para budak yang ingin diapresiasi oleh tuannya. Tuhan, saya tadi sudah bereskan itu, sudah bereskan ini, bereskan itu. Ya, kamu dapat hadiah. Jadi dia detil karena ingin dapat apresiasi. Ada yang berhubungan dengan Allah itu kata Imam Ali seperti pedagang yang sedang mengumpulkan keuntungan. Tadi saya baca Quran dan lain sebagainya, bareng dengan banyak orang. Bukankah kemuliaanku jauh di atas orang yang tidak baca Quran dan lain sebagainya. Jadi untuk detil atau tidak silahkan saja. Yang jelas Allah tahu betul apa yang kita butuhkan. Dan Allah tahu betul boleh jadi yang kita inginkan itu tidak baik-baik juga. Ada lagi, saya punya waktu ada banyak itu karena nggak ngajar nih Sabtu dan sebagainya. Tapi paling tidak saya nyampaikan lagi bapak-bapak, mungkin semangat kita kan kadang-kadang turun. Salah satu yang membuat jaminan rahmat Allah berkala itu turun, kalau kata Nabi, adwamuha wa in qalla, lakukan secara konsisten amalan walaupun kecil. Kayak ke masjid itu saya berharap luangkan sehat ke masjid sebagai masjid apa saja, tapi menyewet catat ya apa usah ya masjid mana saja. Kayak begini ini kan amalan sederhana yang mudah-mudahan jadi sarana Allah naikkan level kita. Ini kan istilahnya taklim gitu ya, taklim ada subuh sebagai silaturahim. Lakukan. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini Allah berkenan memberikan kita keberkahan dalam hidup yang kita jalani. Memberikan kesehatan tidak cuma kepada kita tapi terutama pada orang-orang yang kita sayang. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.